Perjalanan. Selesai. Sebelum kita masuk materi, aku mau presentasi kalian dulu ya. Yusuf Arifin, Zainatun Aisyah, Wisnu Al-Fatih, Wahyu Azam Nur. Baik, semuanya berangkat semua ya. Tetap jaga kesehatan kalian karena kita memasuki musim penghujan, jadi tetap hati-hati dan jaga imun kalian. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari teks hikayat. Kalian sudah pernah tahu apa teks hikayat itu? Ada yang sudah tahu teks hikayat itu apa? Nah, hikayat itu adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu berisi kisah kehidupan berkaitan tentang kerajaan dan segala kesaktian, keanehan, dan kemustahilan tokohnya. Kalau di tempat kalian ada sejenis teks hikayat tidak dari asal kota kalian? Ada apa tidak? Kalau di kota saya nggak tahu. Kamu dari kota mana? Dari Batam. Dari Batam. Ada yang punya cerita dari kotanya? Saya Bu. Dari mana, Mas? Saya dari Demak. Dari Demak. Ada cerita apa di Demak? Ada cerita Sunan Kalijaga Bu. Yang menjadi ciri khas dari cerita tersebut apa? Ya, menjaga kali Bu. Menjaga kali. Menjaga sungai. Ya, Tokohnya beliau bertapal di sungai gitu. Berarti berkaitan sama istana sentris ya? Ya. Nah, di kota itu juga ada yang namanya cerita Babar Kutopati. Nah, ini menceritakan sejarah kota Pati. Di sini juga ada tokoh-tokoh yang menceritakan tentang istana sentris dan juga kemustahilan serta kesaktian dari tokohnya. Nanti Ibu share setelah pembelajaran ya. Kita lanjut, sebelumnya mari kita lihat contoh teks hikayat. Bisa diperhatikan dengan sesama, nanti kita analisis bareng-bareng apa saja sih yang ada di dalam video ini. Lihat ya, ini ada video hikayat si miskin. Silakan kalian identifikasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang karakteristik. Hari ini kita ulas kembali apa saja karakteristik dari teks hikayat. Coba dibacakan Mas Yusuf karakteristik teks hikayat. Baik, karakteristik dari teks hikayat, jadi yang pertama pemufalidan. Baik, cerita tokoh dan latar dalam hikayat mengandung pemufalidan. Kemudian tokoh sakti. Tokoh dalam teks hikayat memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasa dalam kehidupan nyata. Kemudian anonim, kebanyakan titik cerita hikayat tidak diketahui secara pasti atau anonim. Kemudian istana sentris, menceritakan tentang kehidupan istana kerajaan dan lalu bertikai. Bertikai dapat memiliki lebih dari satu cerita. Di dalam cerita terdapat cerita yang lain. Sebelum kita masuk ke karakteristik yang lain, ada yang mau ditanyakan?
siang, nanti kan di dalamnya membahas tentang Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di situ ada saling keterkaitan dari satu cerita, kemudian di dalamnya ada cerita lagi. Paham? Kita lanjut ya di karakteristik selanjutnya. Bisa dibacakan Mas Wisnu. Karakteristik budaya statis, ceritanya tetap dari waktu ke waktu. Edukatif, budaya mengandung pusat moral yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Komunal menjadi milik masyarakat umum, terutama masyarakat setempat. Menggunakan bahasa Melayu lama, seringnya menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Menggunakan kata-kata Inggris, kata-kata yang saat ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi. Dari keempat karakteristik ini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah paham? Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur teks hikayat. Dalam teks hikayat ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik terdapat ada 7 unsur. Yang pertama tema atau ide pokok gagasan yang mendasari sebuah cerita. Dari video tadi yang kalian simak, tema apa yang terdapat dalam video tadi? Dari video hikayat si miskin tadi temanya tentang apa? Kesabaran, Bu. Tentang kesabaran. Ditunjukkan dengan bukti apa, Mbak? Bukti tadi ada maka adalah seorang miskin laki ini berjalan mencari rezekinya. Namun ketika mereka bertemu dengan warga, maka mereka mengumpul, mereka hidup bersama. Ya, betul. Kemudian yang kedua ada latar. Latar itu menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana. Siapa yang bisa mendefinisikan latar dari video tadi? Mas Azam bisa mendefinisikan? Belum bisa. Mas Yusuf? Ya, latar tempat, istana, rumah, negeri, tempat pembuangan sampah, taman raja, negara latar belakang, hutan, kampung, pasar. Kemudian ada latar waktu, yaitu jauh utara, suatu hari, malam, siang hari, pagi hari, sore hari, petang 3 bulan, malam 14 hari. Kemudian pada suasana itu seperti gembira, tegang, menyedihkan, dan mengharukan. Kemudian selanjutnya ada alur, yaitu jalannya peristiwa di dalam sebuah cerita. Kira-kira tadi dari video teks hikayat si miskin alurnya bagaimana? Alurnya maju. Alurnya maju. Alasannya apa, Mas? Kok alurnya bisa maju? Yang pertama perkenalan. Seorang miskin laki bumi mencari rezeki di negara Allah berantah dan seorang raja hingga dewa. Yang kedua munculnya masalah. Istri si miskin hendak makan buah mempelai di dalam taman raja. Yang ketiga muncul konflik. Terlalu belas hati orang pasar kepada si miskin, ada yang memberi baju dan dua seraya menceritakan hal di pasar. Maka istrinya menangis tidak mau makan jika bukan buah yang ada di dalam taman raja. Yang keempat ketegangan. Si miskin pergi menghadap maharaja dan memohon atau meminta untuk diberikan daun mempelai. Dan yang terakhir penyelesaian. Istri si miskin melahirkan anaknya dan dengan takdir Allah si miskin menemukan emas dari hasil menggali. Si miskin menggali tujuannya untuk mendirikan tiang serata rumah. Wah, bagus sekali jawabannya, sudah lengkap dan sudah mencakup semua jalan cerita. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Siapa yang dapat menyampaikan amanat yang terkandung dalam video si miskin? Silakan Mas Wisnu. Amanatnya tadi adalah hadapi semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan berhati. Ya. Terus jangan memandang orang dari luarnya. Ya, boleh. Oke, lihatlah dalam hatinya. Ya, bagus Mas Wisnu. Kemudian hendaknya kita menolong sesama yang sedang dalam kesulitan. Ya. Nilai yang dapat kita ambil dari situ yaitu kita harus sabar
ada 3, yaitu tokoh dan penokohan. Bedanya tokoh dan penokohan, ada yang tahu? Kalau tokoh itu tentang pelakunya, kalau penokohan berarti tentang karakter atau wataknya. Bisa disebutkan tadi tokoh dan penokohan di dalam hikayat Si Miskin? Ya, silakan Mbak Zainatun. Tokohnya ada Si Miskin yang wataknya menurut dengan bukti, bertanggung jawab terhadap keluarga dan sahabat. Kemudian ada juga istri Si Miskin, wataknya peduli, suka meminta yang aneh-aneh, keras kepala. Kemudian ada raja, wataknya tidak punya hati, dermawan. Yang selanjutnya ada raja kabur, wataknya suka mengadili orang lain, tidak memiliki rasa kasihan satu sama lain. Tokoh yang terakhir adalah Hasan, wataknya baik hati dan mudah luluh. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Zainatun, sudah lengkap tadi tokoh dan penokohannya. Kemudian sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih oleh penulis untuk mengemukakan gagasan dalam ceritanya. Sudut pandang dalam video hikayat tadi, sudut pandang orang keberapa? Orang ketiga. Yang terakhir ada gaya bahasa, merupakan kemampuan penulis dalam menyajikan suatu cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Ada gaya bahasa apa saja di dalam video tadi? Yang bisa menyebutkan? Ada simile, ada hiperbola. Ada contohnya atau tidak Mas? Contoh bukti kutipannya? Si Miskin lagi bumi dengan rumah kainnya seperti di Mama Ardi. Sedangkan Princess Hiperbola ini hikayat cerita orang berburu kala sekali. Ya, bagus sekali Mas. Saya lihat dari kemampuan kalian untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik ini sudah cukup bagus. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD terkait dengan unsur-unsur intrinsik tadi. Kemarin kan kalian sudah melakukan tes asesmen diagnostik ya. Jadi itu sudah memperkirakan tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa mengerjakan dan hasilnya nanti bisa dipresentasikan di depan ya. Silahkan bisa dikerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit cukup apa tidak? Jika kalian kesulitan membaca teks tersebut, kalian bisa menggunakan video yang telah Ibu share di grup tadi sesuai dengan judul masing-masing teks hikayatnya ya. Silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah semua? Belum? Kasih tambahan waktu. Ada kesulitan? Sudah selesai ya Mas? Bagus. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 yang berjudul Kisah Raja
Baik, izin menyampaikan hasil kerja saya. Yang pertama mengenai unsur intrinsik tema. Bentar, Mas, tadi judulnya apa? Bisa disampaikan ke teman-teman karena judul setiap orang beda-beda. Baik. Judul teks hikayat Raja Kilanja serta putranya. Unsur intrinsik. Yang pertama tema kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Yang kedua latar kerajaan Istanbul. Lokasi cerita tempat di mana konflik dan perubahan terjadi. Latar suasana sedih dengan duka citanya akan Raja Kilanja Gering itu. Selanjutnya tegang. Bukti pendukungnya Raja Johan Rashid hendak dibunuh akan dia. Hendak disuruh tobat itu tiada dipakaiannya. Maka ia pun segeralah lari dari seekor kuda. Selanjutnya alur. Bukti pendukung pengantar. Pengenalan tentang Raja Kilanja Johan Rashid dan kondisi kerajaan. Yang kedua klimaks, kematian Raja Kilanja diikuti dengan penerusnya oleh Johan Rashid yang lalai mematuhi amanat ayahnya. Yang terakhir penyelesaian, kesadaran Johan Rashid akan kesalahannya dan perubahan hidupnya setelah bertobat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dari Mas Yusuf. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil rapat saya dengan judul teks hikayat Ki Ageng Pandanaran. Baik, demikian hasil rapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disampaikan Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Nurhati akan mempresentasikan unsur intrinsik dari cerpen berjudul Hikayat Kawah Kuning. Jadi kalau ada yang ditanyakan, terima kasih. Kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir disampaikan Mbak Zainatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatun Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Unsur intrinsik dari teks hikayat yang berjudul Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hasil analisis kalian sudah sangat baik. Apakah dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari apa saja tadi? Ada karakteristik, ada unsur-unsur. Tadi unsur-unsurnya terdiri dari apa saja? Tema, latar, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan gaya bahasa. Di pertemuan selanjutnya, Ibu minta dari teks hikayat tersebut dapat kita liwahkan menjadi sebuah cerita dalam bentuk video. Ada juga yang dalam bentuk podcast, disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dengan kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini.